Halo teman-teman Sobi, selamat menonton channel Boto Nusantara. Semoga teman-teman dimanapun berada selalu dalam keadaan yang sehat dan sejahtera. Nah, teman-teman yang lihat video ini, yang lihat channel ini, pasti rata-rata suka atau hobi ya sama ayam. Nah, dari hobi yang kita jalani ini, apabila kita mau sedikit improvisasi, tentunya hobi ayam yang kita jalani ini bisa jadi salah satu tambahan atau mata pencaharian. Contohnya seperti memulai beternak ayam Bangkok ya. Tapi ya bukan ayam Bangkok saja. Ayam hobi ya, ayam hobi itu banyak jenisnya. Di video ini saya akan sedikit berbagi tips dan cara agar sukses beternak ayam Bangkok dengan cara yang baik dan tepat ya. Ini versi saya karena saya sudah terapkan sendiri. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi dan semangat untuk teman-teman untuk memulai beternak ayam. Di video ini saya akan sedikit berbagi tips dan cara beternak ayam Bangkok yang baik dan tepat. Ada tips-tips khusus yang bakalan teman-teman bisa coba untuk menerapkannya sendiri saat memulai beternak ayam ini. Di sini saya akan menjelaskan poin demi poin yang harus teman-teman benar-benar perhatikan saat memulai beternak ayam ini, ayam Bangkok ini. Bukan cuma ayam Bangkok saja, ayam hobi ya, banyak jenisnya. Persiapan kandang. Persiapan kandang itu amat diperlukan ya sebelum kita memulai beternak ayam Bangkok ini. Persiapan kandang ini bisa teman-teman mulai dengan mempersiapkan beberapa jenis kandang ayam. Mulai dari kandang semi umbaran. Kandang semi umbaran itu biasa dipakai untuk proses breeding atau proses kawin ya dari indukan. Ada juga kandang tipe box ya teman-teman. Ini bisa digunakan untuk ayam yang muda, yang masih dalam tahap pertumbuhan. Contohnya seperti di belakang saya itu kandang box yang fungsinya untuk ayam-ayam muda ya, yang masih dalam tahap pertumbuhan usia 4 bulanan ke atas. Nah, kemudian kandang box dengan lampu penghangat. Kandang box dengan lampu penghangat ini untuk kita merawat anak ayam yang baru menetas. Apabila teman-teman nggak mau merawatnya secara maksudnya dipisah dengan indukannya gitu. Nah, ada baiknya teman-teman juga memperhatikan jarak antar kandang ini ya dari umur ayamnya, karena biasanya saat memelihara unggas khususnya ayam itu amat rawan sekali terkena penyakit. Dan apabila ada jarak antara kandang ke kandang, hal ini bisa memperkecil peluang tertularnya ayam-ayam yang lain yang nggak sakit. Jadi jarak antar kandang ini perlu teman-teman perhatikan, karena penularan ayam yang sakit ini bisa saja dari berbagai media ya, seperti udara, kotoran, pakan, bahkan hewan-hewan kecil seperti nyamuk pun bisa menjadi media ya, pembawa virus dari ayam yang sakit ini ke ayam yang tidak sakit. Jadi jarak antar kandang harus teman-teman perhatikan. Poin berikutnya yaitu pemilihan indukan. Pemilihan indukan ini amat berpengaruh besar terhadap kelangsungan ternak kita nantinya. Kita sedang beternak ayam hobi ya teman-teman, bukan ayam pedaging atau ayam konsumsi. Jadi kualitas dari ternak yang kita hasilkan itu tolak ukurnya sebenarnya titik dasarnya berasal dari pemilihan indukan ini. Apabila indukan yang kita pilih ini berkualitas bagus, tentunya anakannya pun nantinya tidak akan jauh berbeda kualitasnya dengan indukan yang kita pilih ini. Bahkan sekarang banyak peternak-peternak lokal yang membeli indukan dari luar negeri ya, atau bisa disebut import lah ya teman-teman. Nah, sebenarnya materi dari luar negeri ataupun import yang memiliki trah atau merek ini hanya menjadi nilai plus tambahan dari kualitas itu sendiri. Jadi apabila kualitasnya bagus ditambah dengan merek impornya atau trahnya ini, akan menjadi nilai plus lagi ya. Nah, ini yang namanya branding ya teman-teman. Branding. Dengan kita membangun sebuah brand yang sesuai dengan kualitas yang peternakan kita hasilkan, tentunya para calon pembeli pun nggak ragu dan tentunya tahu tolak ukur harga yang kita patok pada hasil ternak kita nantinya apakah sesuai atau tidak kualitas dengan mereknya, begitu. Karena tidak ada
standar ukuran harga ya untuk sebuah hobi ya teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya perawatan ternak. Perawatan ternak ya. Perawatan ternak di sini meliputi program vaksinasi yang rutin. Kemudian kita juga harus atur pemberian pakan dengan porsi dan takaran gizi yang pas agar menunjang pertumbuhan dan pemenuhan gizi dari ayam-ayam kita. Perawatan selanjutnya teman-teman juga harus memperhatikan lingkungan kandang ya. Lingkungan kandang sekitar kondisinya terjaga baik dari kebersihan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Perawatan yang paling umum dilakukan untuk ayam hobi, khususnya jenis Bangkok ini, teman-teman bisa melakukan mandi jemur ya, mandi jemur secara rutin. Hal ini itu akan menjaga kesehatan pada ayam-ayam ternakan kita. Jadi kesehatan akan terjaga dengan kita memandikan dan menjemur ayam-ayam ternakan kita secara. Nah, kemudian selain vaksin, pakan, dan perawatan khusus lainnya, teman-teman juga harus sesekali memberikan jamu-jamu khusus yang untuk penunjang ya, penunjang agar kesehatan ternakan kita itu terjamin atau terjaga ya, agar tahan terhadap wabah dan penyakit. Banyak yang bilang tentang penjualan ayam Bangkok ini agak susah ya. Nah, dari kendala penjualan ini, teman-teman seharusnya bisa menelaah atau menganalisa penyebabnya. Mengapa kok ayam yang kita ternak ini tidak laku dijual dengan harga yang sesuai? Saya ingatkan lagi tentang tips pertama ya, poin pertama yang sebelumnya saya sebutkan tadi, yaitu tentang pemilihan indukan. Pemilihan indukan di sini amat berpengaruh besar ya, amat berpengaruh besar terhadap kualitas ternak yang akan kita hasilkan nantinya. Karena patokan dari harga ayam ini biasanya berpatokan dari kualitas ayamnya. Jadi kualitas dan harga ini sebetulnya sangat selaras ya, erat kaitannya gitu loh. Harus teman-teman perhatikan betul kualitas ternak yang akan kita hasilkan. Yang jelas ada kualitas, juga pasti ada harga. Untuk penjualannya sendiri pun saya biasa menjual hasil ternakan saya itu di online dengan patokan video-video ya, dan hasil ternakan saya sendiri dari hasil ternakan saya sendiri biasanya saya jual berikut videonya. Jadi customer yang mau membeli pun bisa menilai ya, bisa menilai kualitas hasil ternak yang saya jual sendiri sesuai kriteria mereka enggak sih, dan sesuai dengan harganya enggak sih. Nah, biasanya saya menjualnya itu di sosmed ya, kemudian di grup-grup para komunitas pecinta ayam Bangkok. Saya biasanya menjual. Ada beberapa juga yang saya posting di YouTube. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian bincang-bincang kita pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini dapat menjadi penyemangat untuk teman-teman agar selalu semangat dalam beternak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila ada yang ingin ditanyakan dan ingin ditambahkan, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih. Salam satu hobi. Sampai jumpa.